diisi oleh berbagai narasumber dan bermacam-macam latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, namaku Anggraini, tapi biasanya dipanggilnya Anggrei. Yang malam ini akan bertugas sebagai moderator dan yang akan menemani teman-teman kalian selama kegiatan berlangsung. Nah, sebelumnya pasti teman-teman banyak nih yang bertanya, apakah menulis itu bisa menjadi uang? Dan emang bisa kita hidup dari menulis saja? Atau kita harus mulai dari mana sih kalau ingin dapat uang dari menulis? Nah, malam ini kita akan membahas semuanya dan bagaimana tulisan bisa menjadi sumber penghasilan. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ialah Kak Davin Fadul Aidin, yang beliau adalah seorang content writer, storyteller, dan mentor penulisan yang aktif di berbagai pengalaman dan wawasan mengenai dunia kepenulisan, monetisasi tulisan, serta pengembangan diri melalui kelas-kelas penulis. Beliau juga aktif menulis artikel reflektif di Medium dan pernah menjadi content writer di Gen F Saladin dan kini aktif memberikan mentoring menulis lewat komunitas belajar nulis bareng. Baik, tanpa basa-basi kita langsung aja yuk sambut narasumber kita pada malam ini. Selamat malam, Kak Davin. Halo, selamat malam teman-teman dan Kak Anggrek. Maaf tadi lupa nyalain mic. Oke, silakan Kak Davin untuk mulai penjelasan materinya. Silakan Kak Davin. Baik, mungkin bisa sambil di-share screen Kak Anggrek. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sigupai Mambaco yang sudah memberikan wadah kita pada malam hari ini untuk sama-sama belajar lah ya, dan juga bertatap muka walaupun secara online. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anggri dan teman-teman yang menyempatkan hadir nih. Mungkin ada di antara kita yang sebenarnya malam ini seharusnya malam mingguan, tapi karena punya semangat belajar yang tinggi, akhirnya memutuskan untuk daripada saya malam mingguan, saya mending ikut webinar online aja gitu. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, malam hari ini, oh ya sebelum itu nanti karena kemarin saya dikabari durasi kita malam ini kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Mungkin saya minta ke Anggre nanti di set timer ya kalau sudah sekitar 25 menit nanti nggak apa-apa disela aja saya atau diingatkan kalau sudah 25 menit biar saya nggak kelolosan gitu. Saya minta tolong ya Kak Anggre. Oke, Oke. siap Kak. Oke, malam hari ini insya Allah kita bakal ngobrolin atau diskusi terkait menghasilkan cuan dari tulisan. Emang bisa gitu. Nah, mungkin boleh di next Kak Anggre. Saya kenalin diri lebih lanjut sedikit ya, walaupun tadi sudah sedikit dikenalin sama Kak Anggre. Jadi saya itu mulai aktif menulis itu kurang lebih yang aktifnya ya itu mulai sekitar 2017 itu semenjak saya lulus SMA gitu. Nah itu kan biasanya kan anak lulus SMA kan biasanya nunggu entah itu pengumuman kelulusan SNPTN atau SBM. Nah itu di masa-masa kosong lagi nunggu apa namanya biar masuk kuliah tuh saya iseng aja tuh iseng karena nggak ada kerjaan nyobalah buat blog gitu kan waktu itu sampai sekarang masih ada blog saya itu namanya itu apa ya kok saya jadi tiba-tiba lupa pena umat kalau nggak salah gitu jadi di apa namanya di blog pribadi saya saat itu waktu itu ya isinya simpel sih dan campur-campur kadang saya pernah nulis cerpen nulis puisi dan yang paling sering itu sih semacam cerita-cerita personal gitu nah dari iseng-iseng buat blog itu akhirnya ya sekitar 2020 atau 2021 saya lupa
saya nyoba nih untuk jadi kontributor lah gitu. Kontributor itu semacam orang yang nulis, jadi penulis lah, walaupun kadang ya kontributor tuh ada yang dibayar, ada yang enggak. Nah, waktu itu saya sempat jadi kontributor pertama di Gen Saladin, itu semacam akun IG yang edukasi tentang sejarah Islam, sama di Hipwi. Mungkin teman-teman ada yang tahu Hipwi gitu. Hipwi ini mirip-mirip kayak idn.com kalau teman-teman tahu. Terus karena ya setahun lah kalau nggak salah saya jadi kontributor, nyobalah ikut-ikut jadi kontributor di buku-buku antologi gitu. Terus juga sekarang aktifnya memang lagi nulis, aktifnya sekarang saya di blog di medium.com gitu. Itu sih sekilas tentang saya ya gitu. Next Kak. Nah, insya Allah malam hari ini ada 3 poin. Sebenarnya mungkin dari 3 poin ini saya singkat-singkat aja sih karena juga mengingat waktu. Pertama itu kita samakan dulu nih mindset kita terkait cara menghasilkan uang dari menulis. Kedua, itu kita belajar terkait teknik storytelling itu seperti apa, dan ketiga, website apa aja sih yang mau menerima dan membayar tulisan kita. Sekilas nanti secara singkat kita bakal pelajari 3 hal ini. Lanjut, Kak. Nah, kita masuk ke poin pertama ya yang akan kita obrolin pada malam hari ini, yaitu terkait masalah mindset yang perlu kita pahami ketika kita berbicara cara menghasilkan uang dari menulis. Kenapa ini penting teman-teman? Kenapa poin ini saya taruh paling awal? Karena saya nggak pengen nih ketika teman-teman ikut webinar ini, teman-teman punya semacam apa sih namanya, ekspektasi atau harapan gitu. Setelah teman-teman ikut webinar ini, teman-teman bisa langsung menghasilkan uang. Nah, saya nggak pengen itu teman-teman, karena eh, untuk kita bisa menghasilkan uang atau cuan dari tulisan itu butuh proses yang panjang teman-teman. Jadi nggak serta-merta setelah kita ikut atau teman-teman ikut webinar ini teman-teman bisa langsung menghasilkan, enggak gitu. Nah, saya nggak pengen itu ada di mindset teman-teman. Jadi saya pengen coba mindset pertama yang pengen saya tanamkan adalah, boleh next Kak? Semua itu butuh usaha teman-teman, nggak ada yang instan. Jadi ketika teman-teman, mungkin teman-teman di sini pernah lah ya ikut-ikut webinar-webinar lain yang ada embel-embel misalkan nih, apa ya, ikut webinar ini bisa menghasilkan uang gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, dan saya juga sering lah ikut beberapa kali webinar yang seperti itu, ada satu hal yang saya rasa luput disampaikan ketika webinar itu berlangsung gitu, yang temanya seperti tadi itu, yang kayak semacam memberikan harapan bahwa setelah ikut webinar ini bisa langsung menghasilkan. Bahwa semua itu butuh usaha teman-teman. Jadi nggak ada yang instan gitu. Nah, salah satu usaha yang teman-teman lakukan adalah untuk mendapatkan cuan dari tulisan, adalah salah satunya itu ikut webinar apa namanya, di malam hari ini gitu. Jadi itu salah satu usaha yang teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan cuan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa semua itu butuh usaha teman-teman, gak ada yang instan gitu. Nggak bisa teman-teman misalkan baru sekali ikut webinar kepenulisan langsung ngarep atau apa ya, yang ngarep lah gitu misalkan banyak uang. Itu sangat kecil kemungkinan bisa terjadi gitu. Next. Nah, selanjutnya, bahwa untuk kita bisa menghasilkan cuan dari tulisan itu ada proses yang harus dilalui. Prosesnya apa aja? Next, next Kak. Nah, ini teman-teman, ini proses-proses yang teman-teman harus lalui ketika ingin menghasilkan cuan dari tulisan. Pertama tentunya teman-teman harus pelajari dulu nih skillnya gitu. Dalam hal ini tentu menulis gitu. Gak mungkin kan apa ya, misalkan teman-teman pengen dapat cuan dari menulis tapi nggak bisa nulis. Nah, itu kan hal yang mustahil gitu. Tentu hal pertama yang teman-teman lakukan adalah pelajari dulu nih skillnya gitu. Pelajari dulu atau kuasai dulu skill menulis itu. Itu langkah pertama yang teman-teman harus lewati. Kedua, setelah teman-teman punya ilmunya nih, teman-teman harus cari medium atau cari wadah untuk buat praktek.
Karena sayang kan teman-teman sudah belajar, sudah belajar ilmu menulis tapi nggak dipraktekkan. Nah, tentunya setelah kita menguasai skill itu kita perlu latihan, perlu praktek biar kita tahu udah sejauh mana sih, kemampuan kita gitu. Apakah memang sudah cukup atau perlu ada, peningkatan gitu biar skill kita berkembang. Selanjutnya dan ini yang paling penting nih, pasti teman-teman akan melewati fase trial and error gitu. Pasti saya jamin dan saya pun, sampai sekarang masih mengalami fase ini gitu. Karena gini teman-teman, kita baru belajar menulis nih gitu. Sangat jarang kejadian ketika baru kita pertama kali belajar menulis, terus submit lah gitu atau coba kirim tulisan ke website mana gitu. Sangat jarang di percobaan pertama kita itu berhasil. Pasti kita ditolak dulu. Ada yang mungkin memang, dia cuma, ditolak 5 kali, ke-6-nya berhasil. Ada juga yang mungkin 10 kali ditolak, 100 kali ditolak, baru di percobaan ke-101 dia berhasil. Jadi teman-teman dalam, mencapai sesuatu lah saya rasa ya, bukan cuma dalam konteks kita mendapatkan cuan dari menulis, pasti kita akan melewati fase trial and error gitu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung berhasil lah gitu, intinya gitu. Pasti kita melewati yang namanya fase gagal atau fase trial and error. Nah, setelah kita pelajari skillnya, kita sudah praktek di wadah, semisal di blog, terus kita sudah melewati fase trial and error, barulah kita bisa menghasilkan gitu. Setelah kita melewati banyak rintangan, banyak proses gitu. Jadi itu ya teman-teman, seperti yang mindset tadi yang kedua itu bahwa ya semua itu butuh proses gitu teman-teman. Gitu, untuk bisa menghasilkan sesuatu dalam hal ini cuan dari menulis. Lanjut ke Anggri, next. Nah, ini juga nih yang paling penting karena tadi, Kak Anggre, di awal sempat, melontarkan pertanyaan kira-kira bisa nggak sih kita hidup gitu dari, menulis gitu. Eee, Jawabannya bisa nggak bisa sih. Bisa kalau kita memang menjadikan skill menulis itu, eee, atau gini, bisa kalau skill menulis itu kita pakai di pekerjaan yang misal kita jadi content writer, copywriter di perusahaan gitu. Karena kalau kita pakai skill nulis kita di pekerjaan yang kayak copywriter, content writer, script writer di perusahaan, itu kan kebanyakan memang dia istilahnya dapat uangnya itu tetap gitu karena bentuknya gaji gitu. Tapi kalau kita pakai skill itu di freelance ya, freelance dalam artian misalkan kita kita kirim tulisan nanti akan saya bahas ke website-website tertentu, saya rasa itu mungkin nggak cukup lah, bukan nggak bisa ya, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan primer kita. Makanya di sini mindset ketiga yang perlu kita tanamkan dalam, hal berbicara menghasilkan cuan dari tulisan adalah jangan jadikan cuan dari menulis itu sebagai sumber pendapatan utama gitu. Cukup jadikan, cuan dari menulis itu apa ya, sebagai pendapatan sampingan gitu, nambah-nambah untuk uang uang jajan gitu. Itu, dari pengalaman pribadi saya karena kalau kita sepenuhnya kecuali kita memang orang yang udah terkenal gitu kan, kayak misalkan siapa ya, intinya kecuali kita emang udah orang yang terkenal dan kita menulis, nah itu mungkin bisa ya jadi, jadi menjadikan tulisan sebagai, sumber pendapat utama kita. Tapi kalau kita masih bukan siapa-siapa, ya saya rasa dari pengalaman pribadi saya, cukuplah cuan dari menulis itu sebagai pendapatan sampingan lah, untuk nambah-nambah uang jajan lah, seperti itu. Itu sih 3 mindset saya rasa yang perlu kita tanamkan nih ketika kita ngomongin cuan dari lanjut ke Anggre. Nah, mungkin sekilas saya akan ngasih, salah satu teknik storytelling lah ya, yang bisa kita pakai biar tulisan yang kita buat nantinya itu bisa terasa lebih hidup, lebih nyaman dibaca oleh orang-orang. Karena saya rasa pasti kita pernah menemuin nih, entah itu di Instagram, di LinkedIn, atau di blog,
ada tulisan yang panjang banget, tapi ketika kita udah selesai baca, kita malah bingung nih, sebenarnya orang ini mau nyampein apa sih gitu, sebenarnya orang ini mau cerita apa sih tuh di tulisannya. Nah, teknik storytelling ini ngebantu kita untuk ngebuat tulisan kita itu bisa dipahami oleh orang yang baca. Lanjut, Kak. Nah, sebenarnya tuh, menulis itu cuma terdiri dari 2 hal. Pertama, kita cari ide, kedua, kita menulis. Nah, ya sesimpel itu sebenarnya, tapi kan, untuk kita yang baru belajar menulis pasti banyak banyak apa ya, banyak banyak banyaklah rintangan-rintangannya gitu. Tapi pada dasarnya menulis itu cuma kita mengerjakan 2 aktivitas, yaitu aktivitas cari ide dan aktivitas menulis. Lanjut, Kak. Nah, mungkin ini sekilas ya terkait gimana sih tips cara mendapatkan ide. Karena ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan bahkan mungkin pertanyaan wajib yang ada ketika di kelas-kelas penulisan. Kak, gimana sih cara mendapatkan ide gitu? Ini sering banget dan kadang ya, ini cuma sekedar intermezzo ya. Saya suka kesel ketika mendengar pertanyaan itu. Kenapa saya kesel? Karena menurut saya kita itu nggak pernah yang namanya kehabisan atau nggak punya ide, itu menurut saya. Karena selama 24 jam kita hidup atau kita bernapas ini pasti selalu ada ide gitu yang kitanya aja sebenarnya nggak peka sehingga kita ngerasa kita nggak punya ide. Padahal kayak tadi saya bilang selama 24 jam pasti selalu ada ide yang bisa kita jadikan, eee, ide tulisan kita gitu. Nah, 3 tipsnya itu pertama itu ya udah terkait mencari ide itu pertama cari aja yang paling dekat dari kita, yaitu pengalaman pribadi kita gitu. Kayak tadi saya bilang, pasti selama 24 jam banyak hal yang kita alami gitu. Entah itu hal yang lucu, hal yang sedih, hal konyol, mengharukan. Nah, itu tuh bisa jadi ide tulisan kita gitu. Itu bisa jadi misalkan contoh gini deh, yang masih kuliah gitu mungkin, eee, pernah suatu hari mungkin apa ya, telat ikut UTS atau UAS. Nah, itu tuh kan tuh cerita tentang pengalaman pribadi yang telat ikut UAS atau UTS tuh itu bisa jadi tulisan gitu, bisa jadi ide tulisan, terlepas tulisannya menarik atau enggak. Karena kita ngomongin dulu cara dapetin idenya gitu. Jadi itu teman-teman, tips pertama itulah cari, ide berdasarkan pengalaman pribadi kita gitu, kan itu yang paling dekat dan paling nyata kita alami gitu. Yang kedua, kalau teman-teman ngerasa, kayaknya hidup saya nggak menarik deh gitu, nggak ada yang bisa diceritakan, ya udah silakan teman-teman cari pengalaman orang lain gitu. Mungkin mungkin ada di antara kita yang punya teman hobi makan, atau mungkin ada yang punya teman hobi bolos. Nah itu tuh sebenarnya bisa dijadikan cerita teman-teman gitu. Asal kalau kita menceritakan cerita tentang orang lain tuh ya mungkin semacam nanya dulu lah orangnya berkenan nggak dijadikan cerita. Dan tips ketiga yaitu ya apa sih namanya, ya udah cari ide tulisan berdasarkan sekeliling kita gitu. Misalkan kita tinggal di daerah, perumahan atau kita tinggal di desa, pasti kan banyak hal yang bisa kita ceritakan. Misalkan, hidup di desa itu, apa ya, mungkin masih banyak menemukan hal-hal yang hijau gitu, hal hijau dalam artian secara pemandangan mungkin masih bagus dibandingkan tinggal di kota. Nah, hal-hal seremeh itu sebenarnya bisa jadi ide tulisan teman-teman. Yang penting kita peka dan bisa menangkap, momen-momen yang kita alami itu jadi ide. Itu sih, sekilas 3 tips cara mendapatkan ide. Lanjut, Kak. Nah, ini, yang apa ya, yang terkait teknik storytelling. Nah, saya saya lupa sih, eee teknik storytelling 3 babak ini memang ada namanya atau cuma ini bahasa saya gitu, tapi bahasa saya itu ada namanya teknik storytelling 3 babak.
Nah, di teknik 3 babak ini pada dasarnya sebenarnya kita menulis itu di tulisan kita itu ada babak pertama yaitu babak pra. Ada babak kedua itu babak ketika, ada babak ketiga itu pasca. Nah, di babak pra ini tujuannya apa? Di babak pra ini tuh kita semacam membangun konteks untuk cerita kita gitu. Maksudnya kayak gini, eee, misalkan nih, saya pengen cerita tentang saya kepleset kulit pisang tadi sore. Contohnya kayak gini ya, misalkan nih, saya pengen cerita ke Kak Anggre, ngasih tahu kalau tadi sore saya kepleset kulit pisang gitu. Kalau saya datang ke Kak Anggre, tiba-tiba bilang, "Kak Anggre, saya kepleset kulit pisang tadi sore," gitu. Kira-kira itu bakal seru nggak? Saya rasa hampir semua orang, termasuk mungkin juga Kak Andre, ketika saya bilang kayak gitu tuh, "Apa sih?" gitu. Kok tiba-tiba datang ngasih tahu atau cerita yang to the point banget gitu, tanpa kita membangun konteks cerita itu gitu. Nah, di bagian pra ini, itu dia membangun konteks tadi itu gitu. Misalkan contohnya kalau kita menggunakan teknik ini dengan memasukkan pra itu, jadi saya datang nih ke Kak Andre gitu. Ya saya ceritain dulu nih, misalkan tadi sore itu saya pengen beli cilok gitu. Nah, kebetulan nih samping di depan rumah saya itu ada jualan cilok. Nah, ketika saya lagi jalan keluar gerbang, saya nggak lihat nih ternyata di depan saya ada kulit pisang gitu. Pas lagi mau ke rombong cilok itu, keplesetlah saya sama kulit pisang. Nah, pasti apa ya, eee, orang lebih suka kan denger cerita yang ada konteksnya gitu. Kayak tadi misalkan, konteks dari cerita saya kepleset kulit pisang itu adalah sebelumnya saya pengen beli cilok gitu. Itu di babak pra itu kita membangun konteks dulu nih biar orang paham, kita mau ngomong apa sih sebenarnya gitu, biar nggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba ngasih tahu, "Eh, saya kepleset pisang." Oh, ya udah gitu, nggak ada sisi menariknya gitu. Nah, ketika kita sudah, selesai di babak pertama itu di babak pra, kita masuk di babak ketika. Ya di babak ketika inilah kita menyampaikan inti cerita kita itu apa gitu. Kalau tadi di cerita saya itu adalah inti ceritanya adalah saya pengen ceritain kalau saya kepleset pisang gitu, gitu. Di pasca, terus di babak pasca ya kita ngejelasin peristiwa yang kita alami setelah setelah itu apa sih, kalau kayak saya misalkan konteksnya kan, di pranya itu saya pengen beli cilok. Di babak ketikanya adalah saya kepleset kulit pisang. Nah, di bagian pasca kita ngejelasin nih atau ngegambarin apa sih yang kita alami setelah kejadian inti itu. Kalau di saya misalkan, setelah saya kepleset pisang itu, saya diketawain banyak orang gitu. Karena waktu itu kebetulan banyak yang lagi beli cilok. Dan pas saya kepleset orang pada ngelihat saya tuh. Nah itu kan jadi ada pranya, konteksnya, intinya, dan setelah kita mengalami inti itu apa gitu. Kurang lebih itulah teknik teknik storytelling 3 babak itu kita tujuannya adalah tadi itu, untuk biar orang ngerasa paham baca tulisan kita gitu sih. Biar tulisan itu kita punya alur gitu. Oh, dari sini ke sini, dari ke sini bacanya ke situ gitu. Ini biar kita alur gitu, nggak tiba-tiba kayak tulisannya aneh banget sih loncat-loncat. Itu sih tujuan teknik storytelling 3 babak ini. Lanjut. Nah, kita di poin terakhir terkait masalah website mana aja sih yang membayar tulisan kita. Boleh lanjut, Kak? Sebenarnya, eee, website yang mau membayar atau yang menyediakan bayaran untuk penulisnya itu cukup banyak ya sebenarnya. Kayak misalkan teman-teman mungkin tahu IDN.com, Kompasiana, terus apa lagi ya, Mojok.co yang bakal disebutkan, intinya lumayan banyak lah gitu. Tapi untuk di di malam ini saya cuma mau ngasih atau merekomendasikan 2 tempat. 2 tempat atau website lah gitu. Kenapa? Karena di 2 website ini tulisannya tulisan yang dibayar itu cukup cukup sederhana sebenarnya gitu. Kenapa saya bilang sederhana? Kayak misalkan nih, kalau teman-teman pernah mungkin ada yang pernah, kalau kalau teman-teman submit tulisan ke idn.com biasanya itu jenis artikel yang cukup serius lah gitu.
kalau ident.com atau ke mana ya, ke Yahipui tadi itu. Sedangkan, di mojok.co ini cukup sederhana lah gitu tulisannya, apa namanya, bahkan tipe tulisan yang bisa diterima atau dipublikasikan sama mojok.co ini bahkan banyak yang sifatnya curhat gitu. Nanti bisalah teman-teman cobain deh, kunjungi situs mojo.co ini dan silakan teman-teman baca 3 aja deh. Pasti dari 3 tulisan teman-teman baca nanti tuh kerasa ini tuh kayak tulisan curhat gitu, bukan tulisan artikel yang serius banget gitu. Kayak misalkan pernah nih saya baca, tulisan di mojo.co itu ada orang yang cuma cerita gitu, cuma cerita kalau dia kesulitan untuk menemukan kos-kosan yang murah di tempat tinggalnya gitu. Nah, hal-hal receh lah gitu, yang biasanya, apa namanya, bisa di-submit di tulisan mojok.co ini. Boleh next, Kak? Nah, ini sedikit saya jelasin ya kelebihan dan kekurangan kita nulis di monjo.co. Pertama kelebihannya dulu nih, bayarannya jelas nih di mojok.co ini gitu. Satu tulisan itu kurang lebih dihargai 25.000 gitu. Jadi kalau jadi misalnya kita submit tulisannya atau kirim tulisan atau artikel lah gitu ke mojok.co, kalau berhasil tayang itu kita sudah bisa dapat 25.000 rupiah gitu. Lumayan kan? Eee, war eee, siapa gitu yang mau baca tulisan receh kita dan dibayar 25.000 gitu. Itu lumayan kan. Kalau kita beli bakso itu bisa dapat ya dua porsi lah gitu. Bakso tuh bisa dapat 2 porsi, lumayan gitu kan. Terus kelebihan kedua kelebihan kedua ngirim tulisan di mojok.co itu adalah kita bisa bangun personal branding tentunya gitu. Karena mojok.co ini website yang lumayan bergengsi ya. Jadi kita bisa, apa ya, kirim tulisan dan diterbitkan itu tuh lumayan bisa nambah portofolio kita kalau apalagi teman-teman masih kuliah nih ya, itu bisa banget untuk jadi bangun personal branding dan nambahin portofolio gitu. Terus ketiga, topiknya bebas ya teman-teman, karena tadi sempat saya bilang, tulisan-tulisan yang diterima di Mojo.co ini biasanya topiknya bebas dan itu formatnya semacam curhat gitu. Jadi tulisan-tulisan yang serius, kayak misalkan kita tulis tentang ekonomi, tentang sosial itu biasanya biasanya nggak diterima gitu. Malahan tulisan-tulisan yang curhat, kayak tadi curhat tentang susah dapat kos gitu, atau mungkin yang masih mahasiswa atau kayak saya lah gitu ya, yang sudah lulus tapi masih susah untuk mendapatkan pekerjaan, itu tuh biasanya lebih cepat diterima kalau memang formatnya itu semacam kita curhat gitu, kita bercerita gitu dibandingkan tulisan-tulisan artikel yang cukup serius dan berat. Jadi topiknya itu bebas lah teman-teman. Nah, di samping kelebihannya tentu ada kekurangannya nih. Pertama itu jadi kan tadi sempat saya bilang di kelebihannya itu satu tulisan itu kita dihargai 25.000. Nah, untuk kita bisa mencairkan uang 25.000 itu kita tuh harus apa ya? Oh gini, maksud saya itu adalah untuk bisa mencairkan uang yang kita dapat dari tulisan di mojok.co itu kita kita minimal sudah harus submit 10 tulisan dulu gitu dan itu berhasil diterbitkan ya teman-teman. Jadi minimal untuk teman-teman bisa mencairkan uang itu ada 250.000 gitu. Itu setara dengan 10 tulisan gitu. Jadi kalau teman-teman masih ngirim satu atau 5 tulisan itu belum bisa dicairkan gitu. Harus 10 tulisan yang diterbitkan dulu baru bisa dicairkan. Terus kekurangan yang kedua, karena website mojok.co ini adalah website yang cukup bergengsi, ada proses seleksi teman-teman gitu. Jadi ketika kita mengirimkan tulisan ke mojok.co, itu tidak otomatis diterima gitu. Ada sesi kurasinya lah gitu teman-teman. Tuh. Jadi eh, ketika kita kirim tulisan ke mojok.co nggak langsung diterima gitu. Harus ada proses kurasinya dulu. Itu sih kelebihan dan kekurangan kalau kita mau kirim tulisan ke website mojok.co gitu. Lanjut, Kak. Nah, website kedua yang saya rekomendasikan dan saya juga aktif di sini adalah medium.com. Mungkin teman-teman ada yang tahu medium.com gitu. Ini itu sebenarnya blog, teman-teman. Mirip-mirip kayak WordPress ataupun Blogspot gitu.
Medium ini memang kurang terkenal sih di Indonesia karena kebanyakan, medium ini diisi oleh tulisan orang-orang luar negeri gitu. Jadi kebanyakan bahasa Inggris. Tapi mulai Agustus 2024 kemarin tuh udah mulai banyak nih orang Indonesia orang Indonesia yang nulis di medium.com. Kenapa? Karena di medium.com kita sudah bisa monetisasi tulisan kita gitu. Jadi itulah yang apa ya, yang jadi pemantik lah gitu kenapa sekarang sudah mulai banyak tulisan-tulisan orang Indonesia gitu dan saya salah satunya yang eh, monetisasi tulisan saya lah gitu di medium.com. Nah, lanjut Kak, saya mau jelasin terkait kelebihan dan kekurangan nulis di medium.com. Kelebihannya adalah ini yang paling menggiurkan sebenarnya. Tulisan kita itu dibayar pakai kurs dolar gitu teman-teman. Terakhir terakhir itu tahun lalu Desember atau Januari awal tahun kemarin ya, saya lupa. Terakhir saya, dari Medium, saya dapat sekitar berapa ya waktu itu ya, $25 gitu, hasil monetisasi tulisan saya gitu. Itu kan kalau apa ya, diubah ke kurs rupiah lumayan ya, kalau nggak salah waktu itu saya dapat sekitar 300.000 gitu, apa namanya, hasil monet di tulisan di medium.com. Jadi itu teman-teman, kelebihannya itulah tulisan kita tuh dibayar pakai kurs dolar gitu. Jadi kadang saya agak bingung juga sebenarnya mau sedih atau senang ketika tulisan saya dibayar pakai dolar gitu. Senang, senang karena ketika dikonversi pasti bakal banyak gitu. Tapi di satu sisi sedih karena ya semakin apa ya, semakin banyak nilai konversinya otomatis ya itu menandakan rupiah kita melemah gitu. Jadi kadang saya suka. Kedua, kelebihannya adalah nggak ada sistem seleksi. Karena ini memang sifatnya blog, jadi ya suka-suka kita gitu dan pasti akan tayang tulisan yang kita buat. Ketiga, lagi-lagi ini sama, topiknya bebas teman-teman. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada topik-topik spesifik gitu. Jadi terserah kita. Karena lagi-lagi kan ini sifatnya blog, kita mau nulis tentang cerita kita patah hati, cerita kita susah dapat kerja, atau cerita-cerita lainnya itu pasti dan bisa kita tayangkan di blog kita. Nah, terus kekurangannya teman-teman, nah untuk bisa monetisasi tulisan di Medium itu tuh kita harus jadi member teman-teman. Jadi semacam apa ya, semacam ya member sih, member kita bisa jadi anggota Medium gitu. Baru kita bisa tulisan kita dibayar gitu. Kurang lebih terakhir kalau nggak salah saya tahu itu sebulan itu tuh kita biaya member sebulan tuh sekitar 80.000 gitu. Jadi kita harus jadi member dulu untuk bisa tulisan kita dimonetisasi. Kekurangan kedua, nggak ada kejelasan nominal nih per tulisan kita dibayar berapa. Kalau di mojok tadi kan udah jelas tuh satu tulisan kita yang tayang itu dihargai 25.000. Tapi di Medium satu tulisan yang kita publish itu nggak jelas nominalnya, kadang besar, kadang kecil gitu. Karena indikator dari apa ya, dari Medium itu untuk menentukan besar kecilnya uang yang kita dapat tuh berdasarkan berapa yang view dan berapa yang baca gitu. Jadi berapa orang yang melihat dan berapa orang yang baca gitu. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya uang yang kita dapatkan. Sedangkan kalau di Mojok tadi kan meskipun nggak ada yang baca tulisan kita, kalau berhasil terbit pasti dibayar kok sama mojok.co gitu. Beda sama di Medium gitu. Jadi kita ya saya rasa kayak kalau mungkin ada teman-teman yang ngeblog saya rasa paham lah ya, eh, kita mesti nyari view dan reader lah gitu ya biar tulisan kita dapat Google AdSense ataupun dapat SEO-nya biar muncul di apa namanya di tampilan Google lah gitu. Itu sih kurang lebih teman-teman kelebihan dan kekurangan dua website yang bisa teman-teman jadikan sumber cuan dari menulis gitu. Dan sekali kan sumber pendapatan sampingan ya, saya rasa kalau kita belum terkenal
nggak cukup untuk jadi sumber pendapat utama, cukup jadi sumber pendapatan sampingan. Intinya untuk nambah-nambung jajan lah gitu teman-teman. Gitu. Next, Kak. Ya, saya rasa itu aja sih yang mungkin jadi ya pemantik lah gitu untuk webinar kita malam hari ini. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik atau mau didiskusikan terkait dapat tulisan dari menulis, silahkan lah kita diskusi adalah. Jadi kita belajar bareng ya, jadi jangan menganggap saya yang paling tahu gitu. Makanya dari teman-teman ada yang sudah lebih jago daripada saya. Jadi kita hitungannya diskusi aja ya. Gitu. Silahkan saya kembalikan ke Anggrek. Oke, terima kasih banyak Kak Davin atas materi yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kalau kayak saya newbie penulis yang masih awam itu seperti kayak mungkin nulis buku diary gitu kali ya Kak. Kita nulis kegiatan kita sehari-hari, tapi harus memiliki alur. Jadi ada emotional journaling juga. Jadi kayak bisa menuangkan emosi yang kita rasakan seperti itu ya Kak. Nah, jadi terus saja bisa bernilai gitu agar bisa menghasilkan uang seperti itu ya Kak. Oke teman-teman gimana? Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh raise hand atau boleh di chat. Oke, mungkin saya tambah sedikit sambil teman-teman mungkin yang lain juga ada yang ngetik atau lagi mikirin pertanyaannya. Benar tuh tadi yang eh, disampaikan ke Andre. Jadi itu apa ya? Kenapa saya rekomendasikan dua website tadi, mojok.co dan medium.com itu tuh benar-benar simple teman-teman. Di dua website itu tuh cocok banget untuk dijadikan wadah orang yang baru menulis gitu. Karena orang yang baru menulis kan biasanya kan tulisannya ya nggak jauh-jauh dari pengalaman pribadi kan. Yang kayak tadi saya bilang, mungkin ada nih teman-teman yang di sini yang sering nulis diary lah atau nulis journaling lah gitu. Itu tuh cocok banget kalau memang teman-teman sudah pede ya eh, apa ya mengirimkan tulisan teman-teman dan dipublish itu. Karena saya rasa kita semua pasti punya cerita yang menarik untuk dibagikan gitu teman-teman. Jadi dua website yang saya bilang tadi itu cocok banget gitu. Apa ya? Dengan tipe tulisan orang-orang yang baru belajar yaitu ya semacam diary lah, semacam curhat lah gitu. Jadi apa ya? Sangat cocok, sangat friendly banget untuk pemula dua website tadi itu. Apalagi yang medium.com ya karena bentuknya blog jadi pasti akan terbit gitu. Kalau di mojok.co ya apa ya harus sabar gitu karena ada perskurasinya. Oke itu sih yang pengen saya tambahkan sembari teman-teman yang lain ingin bertanya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas belum penjelasannya? Kalau belum boleh nih tanya-tanya nih, mumpung narasumber kita masih di sini. Semua teman-teman, ada yang mau ditanya nggak? Raise hand boleh, atau di chat juga boleh. Sambil nunggu teman-teman yang lain tanya, mungkin boleh tanya sedikit ya. Apa sih cara kita bisa membangun tulisan itu dari nol gitu, sehingga bisa menjadi suatu penghasilan gitu. Yang paling utama itu seperti apa gitu? Oke. Oke, nanti tadi ada jawaban saya ada pertanyaan nanti saya jawab pertanyaan ke Anggri dulu ya. Mungkin hal pertama tentunya adalah teman-teman harus pede dulu sih. Kita harus pede dulu untuk tulisan kita dibaca sama orang gitu. Itu sih hal pertama gitu. Karena banyak banget gitu orang yang pengen menghasilkan cuan dari tulisan tapi nggak pede gitu tulisannya dibaca orang. Ya gimana mau dapat uang kalau tulisannya nggak dipublish dan dibaca orang gitu kan. Jadi saya rasa mungkin hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita pede dulu nih. Kita mau dulu tulisan kita dibaca orang gitu. Nah, biasanya eh, cara untuk biar kita pede itu adalah
kita yakin dulu nih sama cerita kita ini menarik atau enggak sih gitu. Biasanya itu hal kedua yang seringkali ngebuat orang nggak pede, tulisannya dibaca orang gitu. Tulisan saya menarik nggak sih gitu. Ide cerita saya menarik nggak sih? Itu tuh sering banget dan saya juga pernah mengalami gitu. Eh, draft draft tulisan tuh numpuk karena ngerasa ini layak nggak sih? Ini bagus nggak sih dibaca sama orang gitu. Biasanya kenapa muncul apa namanya perasaan kayak tulisan ini layak atau enggak? Ya karena itu tadi kita belum tahu nih cara ngebangun atau buat tulisan itu yang punya alur gitu. Yang enak dibaca orang tuh caranya kayak gimana sih gitu. Karena gini, sejelek-jeleknya ide tulisan, kalau cara penyampaiannya bagus, pasti orang seneng gitu. Tapi kalau idenya bagus banget, mind blowing banget nih idenya. Tapi kalau cara penyampaiannya jelek, cara penyampaiannya itu lompat-lompat, buat orang nggak ngerti, ya orang juga males juga gitu baca teman-teman. Jadi sebenarnya tadi itu pertama sedikit balik proses pertama yang perlu kita lakukan untuk bisa menghasilkan cuan dari tulisan itu adalah kita pede dulu nih. Pede, biar pede dan mau tulisan kita dibaca sama orang. Nah, gimana caranya biar kita pede? Salah satunya adalah pelajari cara gimana buat tulisan biar menarik. Belajar cara biar tulisan kita itu punya alur sehingga orang yang baca itu ngerti dan suka gitu kayak tulisan kita. Itu sih hal yang sebenarnya simpel tapi itu sulit banget gitu untuk dilakukan. Itu sih Oke Kak. Kak, nah ini ada pertanyaan dari chat ya Kak, dari Kak Mhm, Maulida Yazati. Jadi kalau misalnya kita mau menulis cerita bentuk dongeng atau cerita pendek, apa sih tips dalam mhm, menulisnya? Terus sekarang masih sulit bedain antara dongeng dan cerpen. Terus pertanyaan kedua untuk dari Kala Khairius di era digital ini kan namanya AI nih mhm, banyak kalau mhm. tulisannya dibantuan AI, apakah akan klien menerima? Terus dan yang terakhir dari Khairul nih, kita dibaca sama orang, apakah harus ikut tren atau isu yang berkembang? Mungkin izin Oke, untuk jawabannya lebih cepat-cepat ya Kak, karena tinggal 12 menit lagi. oke. Oke Kak. Ya, pertanyaan cukup menarik ya dari bertiga nih. Saya jawab yang pertama dulu terkait sulit membedakan dongeng dan cerpen. Mungkin saya sedikit disclaimer ya. Saya fokusnya itu di tulisan non fiksi teman-teman. Jadi terkait cerpen, puisi atau dongeng itu saya memang kurang terlalu paham gitu. Tapi saya rasa satu hal yang hampir semua jenis tulisan itu apa ya, pasti punya, entah itu fiksi atau non fiksi, itu adalah, di idenya itu sih. Dalam artian kita paham mau nulis apa dulu nih gitu. Terlepas contoh gini, misalnya kita punya ide A gitu, jadi jangan terlalu dipikirkan dulu ini tuh bakal jadi dongeng atau cerpen. Silakan teman-teman tuliskan dulu lah gitu. Dikeluarkan semua isi kepalanya gitu. Jadi jangan jangan terlalu pusingin mikir teknis lah gitu teman-teman gitu. Kadang kita tuh apa ya, nggak nulis-nulis tuh karena apa ya, karena terlalu ribet duluan mikirnya gitu. Kayak tadi misalkan tulisan kita bakal dibaca atau enggak ya, atau misalkan, kira-kira tulisan ini bakal cocoknya jadi dongeng atau cerpen ya. Intinya cuma tulis dulu ya teman-teman gitu. Masalah dia jadi apa, itu belakangan. Karena target kita adalah kan kita menghasilkan tulisan dulu nih gitu. Itu yang paling penting sebenarnya teman-teman dalam proses menulis itu tuh. Karena buat apa kita sibuk-sibuk mikirin, oh tulisan kita ini bakal jadi cerpen nih, bakal jadi dongeng. Sedangkan kita nggak nulis-nulis, itu kan kayak buang-buang tenaga gitu kan. Ujung-ujungnya nggak ada yang dihasilkan, itu sama aja bohong gitu. Jadi mungkin jawaban yang saya bisa kasih ke siapa tadi ke Maulida Yazati, nggak apa-apa, sekarang mungkin masih sulit bedain dongeng atau cerpen. Kalau saran saya tulis dulu aja gitu. Belakangan nanti, sambil jalan, oh kita tahu, oh tadi ini cocoknya jadi cerpen, ini jadi dongeng. Tapi dari sepengetahuan yang saya paham,
dongeng itu biasanya dia kayak semacam bisa fabel ya, fabel itu dalam artian biasanya dalam dongeng itu tokohnya itu kadang hewan gitu. Biasanya itu sih sekilas yang saya tahu tentang dongeng. Kalau cerpen kan itu kan lebih luas lagi gitu. Itu sih terkait Maulida. Terus lanjut ke Mas Rusdi lah ya. Nah ini menarik juga nih terkait masalah dan saya rasa selalu jadi perdebatan lah ya terkait penggunaan AI ini. Kalau saya pribadi untuk orang yang baru belajar menulis, saya sangat tidak merekomendasikan pakai AI. Kenapa? Karena di awal-awal belajar menulis itu kan itu tuh kita berusaha untuk mencari gaya menulis kita gitu. Tapi kalau kita di awal-awal belajar sudah terlalu kecanduan sama AI, kita tuh akhirnya nggak punya gaya, nggak punya ciri khas lah gitu. Itu makanya saya sangat tidak merekomendasikan orang yang baru belajar menulis pakai AI gitu. Jadi murni aja gitu, tulis mau jelek, mau bagus, karena dari proses itu nanti kita bakal ketemu ciri khas kita. Malah sebenarnya itu ya, itu bisa jadi peluang malah itu yang jadikan kita pembeda dengan penulis-penulis lain gitu. Mungkin penulis-penulis lain itu tuh terlalu kecanduan atau terlalu fokus pakai AI sehingga dia gak punya gaya. Itu sih saya rasa Mas Rusti apa ya terkait penggunaan AI gitu. Untuk awal-awal menulis saya rasa tidak merekomendasikan. Dan ini juga yang penting nih, AI itu cuma alat bantu. Jadi jangan kita terlalu fokus gitu pakai AI. Kalau saya biasanya itu AI itu sebagai pembantu saya, bukan dia di atas saya. Tetap saya adalah tuannya gitu. Saya hanyalah bawahan saya atau pembantu saya. Itu sih mindset penting gitu. Mindset yang penting saya rasa untuk menjawab terkait perdebatan AI dan menulis. Terkait yang terakhir dari Hairul Bariyah untuk cerita kita apakah kita harus ikut tren atau yang berkembang tergantung. Kalau kita ikut lomba, tentu kita harus buat tulisan yang ikut tren atau yang sedang berkembang gitu. Tapi kalau kita menulis ya sekedar untuk menulis, ya apalagi yang idenya berdasarkan dari pengalaman pribadi, ya tulis aja gitu. Terserah itu lagi ngetren atau enggak. Misalkan yang lagi ngetren tentang apa ya sekarang ya, tentang AI lah gitu. Terus kita mau nulis tentang pengalaman pribadi kita ya nggak masalah gitu. Toh tulisan-tulisan kita, toh kita postingan di blog pribadi kita gitu, nggak ada yang masalah gitu kan. Jadi jawabannya tadi, kalau memang tidak ada kebutuhan lomba misalkan, ya bebas gitu, kita menulis apa aja gitu, nggak mesti ikut tren. Tapi kalau memang tulisannya itu ditujukan untuk ikut lomba, lomba artikel, lomba karya ilmiah, tentu kita harus mengikuti tren biar relevan dan biar biar kita relevan dan mungkin jadi nilai plus di mata ini. Itu sih sekilas yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman. Oke, Kak David, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Semoga materi malam ini bisa membuka wawasan kita bahwa menulis itu bukan hanya sekedar hobi, tapi juga sebagai peluang karir dan yang paling penting itu bisa menghasilkan seperti itu. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dari awal hingga akhir acara. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada komunitas Sigipal Membaco yang sudah menyediakan wadah untuk bisa apa namanya berbagi wawasan melalui apa namanya kelas online seperti itu. Oke, sebelum berbicara, izinkan juga saya pamit juga dan terima kasih sekali lagi untuk Kak David dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang tidak sesuai itu. Dan tidak lupa juga untuk apa namanya follow
akunnya Sigifal Membaco di Instagram dan supaya kita bisa tahu juga apa namanya, kelas-kelas online lainnya yang nanti akan, diadakan. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali, di kelas-kelas online berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.